Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu, sukses selalu buat teman-teman semua yang mungkin udah monet selamat, yang belum monet semangat juga. Buat yang sementara dikit lagi untuk monet, saya harap bisa lebih semangat lagi untuk mengejar monetnya ya. Oke, nah pertama-tama teman-teman semua tolong didengarkan karena waktu kita juga nggak banyak kok teman-teman, cuma 1 jam doang kita di sini ya. Jadi tolong didengarkan, didengarkan baik-baik, dipahamin baik-baik, jangan lupa diterapkan. Karena gini guys, ketika kalian dikasih tahu, itu jangan cuma didengar, nantinya kalian ragu lah, takut lah. Insya Allah apa yang saya sampaikan itu tidak akan membuat kalian rusak, tidak akan membuat kalian jatuh ya. Karena ini benar-benar sudah saya alamin dan saya itu di dunia sosial media itu dari tahun 2018. Meskipun memang saya baru terjun di FB Pro itu baru Desember 2023 kemarin. Jadi baru sekitar masuk 2 bulan. Tapi it's okay, hal-hal yang berkenaan dengan sosial media saya sudah lebih paham terkait monetisasi, iklan, dan lain-lain. Karena kurang lebih Facebook itu hampir sama loh dengan YouTube. Cuma perbedaannya itu dikejar jam tayangnya aja. Kalau YouTube itu butuhnya 4.000 jam, kalau Facebook itu cuma butuh 60.000 menit. Sisanya terkait dengan monetisasi iklan, iklan in-stream itu persis banget sama dengan YouTube. Cuman mungkin kalau di YouTube itu dolarnya mungkin bisa dibilang lebih bagus lah. Karena apa? Karena dia itu mainnya time frame gitu loh. Tapi kita nggak bahas YouTube ya. Di sini kita bahas Facebook. Nah, pertama-tama nih teman-teman semuanya, pasti kalian banyak yang bertanya-tanya, Kak, saya follower saya belum 5.000, apa yang harus saya lakukan? Kalau saran dari saya, mending kejar dulu 5.000-nya, tapi sambil ngonten ya. Jadi jangan bilang kalian fokus di followers, tapi sampai lupa kalian gak ngonten. Bukan begitu maksud saya. Jadi buat teman-teman semua yang followersnya belum 5.000, ayo dong, semangat. Padahal kan gampang banget nih untuk menambahkan followers di FB Pro, gampang kan, sisa konfirmasi semua pertemanan dan add semua pertemanan, udah sesimpel itu. Nggak usah, ini masih sering ya teman-teman ya, masih sangat-sangat saya pantau nih teman-teman yang lain masih aja yang kayak sibuk cari followers, itu masih banyak banget loh dari teman-teman. Aku sangat heran kayak kalian tuh kenapa sih udah dikasih tahu, udahlah kalau udah 5.000 followers udah nggak usah cari dulu, maksudnya jangan bagi fokus kalian untuk cari followers dulu, nggak usah. Karena istilahnya kalau kalian sudah 5.000 followers, kalian kejarnya itu jam tayang. Udah sesimpel itu sebenarnya. Ya. Jadi jangan sampai kalian udah 5.000 followers, udah lebih mungkin, tapi kalian masih fokus sana sini cari R2R, berbulan-bulan R2R, bertahun-tahun R2R, follow to follow dan lain-lain. Nggak ada masalah sebenarnya kalian kalau semisal mau saling follow, mau R2R, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai membagi fokus kalian. Yang mana harusnya kalian itu sudah nggak fokus cari followers, malah kalian sibuk sana sini cari followers. Padahal followers kalian udah di atas 5.000 atau 5.000. Artinya kalian sudah mencapai satu persyaratan untuk monetisasi. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, yang paling penting di sini yang perlu kalian ketahui, guys, mau jutaan pun followers kalian itu tidak akan ngaruh seperti apa sebanyak apapun viewers kalian. Artinya, mau kalian followersnya ratusan ribu, itu belum tentu viewers kalian ratusan ribu. Karena video yang kita upload itu benar-benar langsung direkomendasikan sama Meta tanpa melihat kita followersnya berapa. Oke lah, mungkin teman-teman semua ada yang bilang, iya iya kak, pasti direkomendasikan sama Meta, tapi kan pasti ada ngaruhnya juga kan kalau banyaknya followers kita. Mungkin ya bilang ada ngaruhnya ada, tapi nggak banyak. Lebih banyak yang direkomendasikan langsung sama si Metanya. Makanya kita kadang buka di analisis insight itu kebanyakan yang nonton itu non pengikut, artinya bukan temen atau bukan followers kita, yang artinya mau ratusan ribu followers kalian tidak menjamin viewers dari video kalian itu banyak. Makanya saya selalu bilang stop, nggak usah sibuk cari followers kalau followers kalian sudah 5.000 atau 5.000 ke atas.
Dan khusus buat teman-teman semua yang masih di bawah 5.000, yang masih jalan di tempat, itu sebenarnya paling lama itu 3-4 harian itu harusnya udah tembus 5.000 ya. Karena udah aku kasih tips juga. Tipsnya itu gampang teman-teman ya. Tipsnya itu gampang banget. Kalian itu cukup follow apa nih. Kalian itu cukup ini doang guys. Nih, add pertemanan. Nah, nggak usah di add pertemanan dulu deh. Nih, kita lihat di sini ya. Kalian konfirmasi pertemanan dulu aja nih. Nah, di bagian sini kalian konfirmasi pertemanan dulu aja sampai kalian mencapai 5.000 pertemanan. Konfirmasi dulu sampai habis. Kalau sudah habis konfirmasi pertemanannya seperti ini, sudah dikonfirmasi. Nah, kalian lanjut untuk apa? Kalian lanjut untuk add pertemanan kalau bagian konfirmasinya sudah habis. Ini berlaku juga buat teman-teman semua yang mungkin followersnya 5.000 ke atas, tapi masih bisa konfirmasi pertemanan. Ini dikonfirmasi aja teman-teman. Ini tidak akan merugikan kalian kalau kalian konfirmasi. Nih, kita konfirmasi nih. Nah, kalau semisal teman-teman semua yang konfirmasi pertemanannya sudah dibatasi, sudah sampai 5.000 pertemanan. Nah, karena kebetulan dari tadi ada yang bertanya, Kak, follower saya tuh pertemanannya udah sampai 5.000 Kak, udah nggak bisa lagi terima pertemanan atau add pertemanan. Apa yang harus saya lakukan? Ya udah, lanjutkan perjuangan dengan fokus ke jam tayang. Kalaupun kakaknya nanti mau menambah followers, nah kita baru pakai solusi Reels to Reels. Itulah yang dibilang ikuti dan mengikuti, ya kan? Oke, aman ya? Nah, jadi janji deh, aku pengen teman-teman semua yang di sini janji sama saya, kalian yang udah 5.000 followers ke atas udah tidak usah cari followers dulu. Fokuslah ngejar jam tayang, oke? Ya, kita ke next selanjutnya nih. Teman-teman, kalian udah punya 5.000 followers ya. Anggaplah udah, nggak usah fokus lagi cari followers. Kita cek lagi nih kesehatan akun kita. Caranya klik bagian profil. Selanjutnya ini ada titik 3 di sini. Kalian klik seperti ini. Oke. Nah, kalian lihat di sini status profil. Tuh, status profil. Kalau semisal teman-teman semua di sini kan ada yang bertanya, saat Kak di sini yang bagian selamat datang Atif, saat kami mengambil tindakan terhadap profil atau konten Anda karena melanggar standar kami, Anda akan melihatnya di sini. Nah, ini kan banyak yang bertanya-tanya karena mungkin kalau ibu-ibu suka yang kurang paham ya. Nah, ini tuh artinya kalau semisal kalian mau mengecek kesehatan akun kalian, ada atau tidaknya masalah dari akun kalian, kalian lihatnya di sini di status profil. Selama profil kalian masih bisa direkomendasikan seperti ini tulisannya dan masih memenuhi syarat untuk monetisasi, artinya kalian masih sangat aman. Kalau semisal di sini ada yang tulisannya monetisasi terbatas, nah itu berarti ada pelanggarannya. Biasanya pelanggarannya itu karena konten tidak asli. Tapi ingat, tidak semua pelanggaran konten tidak asli itu berbahaya. Karena ada juga konten tidak asli yang mana pelanggarannya sudah tidak ada namun notifikasinya yang masih ada. Ya, tapi itu aman. Kalau yang seperti itu, yang penting di sini kunci utamanya sebenarnya di bagian status profil. Selama profil masih bisa direkomendasikan seperti ini dan memenuhi syarat untuk monetisasi, artinya akun kalian aman dan bisa monetisasi. Oke, simple ya. Nanti setelah ini kalian cek di profil kalian, saya ulang, terus klik titik 3 seperti ini, terus cek status profil. Nah, kalau semisal kalian profilnya masih bisa direkomendasikan berarti aman. Terus kalau semisal memenuhi syarat untuk monetisasi berarti aman. Udah, nggak usah dipikirin lagi. Meskipun ada notif-notif yang lain di luar itu. Ya, berarti kondisi kalian aman, sehat, dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Oke, itu yang kedua. Nah, selanjutnya di sini juga banyak banget yang teman-teman semua yang kayak pusing ya. Pusing masalah dashboard. Nih, saya kasih lihat deh nggak apa-apa ya. Nih, coba lihat dashboard saya. Warna hijau nggak? Hah? Warna merah nggak? Nah, ini justru lebih buruk lagi ya. Warna abu-abu guys. Saya khawatir nggak? Ya nggak khawatir dong. Karena apa? Ya karena namanya ngonten itu ya begitulah. Mungkin di 28 hari terakhir memang saya lagi aktif-aktifnya ngonten. Nah mungkin 28 hari sekarang saya lebih jarang ngonten gara-gara saya sibuk. Mungkin ngurusin kelas, ngasih materi, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah setiap saya posting, video-video saya tetap viral, tetap banyak yang komen. Tapi kenapa di sini
jangkauannya masih tetap seperti itu. Nah, saya itu tidak pernah pusing dengan hal-hal yang kayak gini, ya. Tapi teman-teman masih banyak yang pusing. Entah itu raportnya merah, dashboardnya kuning, hijau, merah, biru, abu. Semuanya dipusingi. Mulai dari notifikasi ini dipusingin, mulai dari dashboard dipusingin, mulai dari apa-apapun itu dipusingin. Padahal hal itu tidak penting dan tidak perlu dipikirkan. Ya, bahkan misal ada lagi nih teman-teman yang saya lihat dikit-dikit SS upload, ih kenapa ya jangkauan saya gini, ini guys jangkauan saya warna abu, mana lebih buruk dibanding kalian yang masih hijau atau yang masih merah, ini warna abu loh. Nih pengikut neto saya kemarin nih sampai 25.000, 28.000 pengikut neto saya, tapi kok sekarang sisa 10.000. Nah, di sini kalian perlu baca. Di sini itu diambilnya itu per 28 hari terakhir, bukan dari keseluruhan. Nih, ya 28 hari terakhir bukan dari awal kita konten sampai sekarang, tapi 28 hari terakhir. Artinya ya kita harus terima dong. Kalau misal mungkin 28 hari yang sekarang kita punya dashboard itu mungkin lagi menurun atau lagi masih hijau atau lagi merah, udah kita terima aja. Oh, berarti memang kekonsistenan saya berkurang. Oh, mungkin interaksi di postingan saya berkurang. Oh, mungkin saya kurang konsisten. Udah diterima aja seperti itu. Nggak usah kayak, aduh aku nggak bakal monet nih, aduh aku nggak bakal mendapatkan ini nih, nggak bakal dapat dolar nih. Nggak ada, tidak ada hubungannya dashboard merah, dashboard kuning, dashboard abu dengan monetisasi, tidak ada. Ya, intinya monetisasi iklan in-stream itu punya 5.000 followers, oke. Punya 60.000 menit jam tayang, oke. Udah sesimpel itu. Jangan dibuat ribet, pusing mikirin ini hal-hal yang nggak penting, oke? Jadi saya tidak mau lagi nih tim Atif masih ada yang upload-upload kayak gini. Harusnya kalian itu sebagai tim Atif tuh harus bisa lebih open pikiran gitu loh. Kayak oke, oh ngapain ya aku pusing-pusing mikirin itu. Ah, aku kejar jam tayang aja. Mending saya pusing buat konten aja, pusing buat live aja, pusing buat VOD aja. Daripada saya pusing mikirin-mikir kayak gini. Karena hal-hal yang kayak gini itu tidak ada ngaruhnya ke uh, monetisasi kita. Tidak ada guys, mau ini warna abu, warna kuning, warna ungu, yang penting jam tayang kalian sudah sampai 60.000 menit itu udah wes kalian dapat iklan in stream, sesimpel itu ya. Jadi itu masalah dashboard, ini masalah level nih. Masih juga teman-teman semua sibuk dengan tantangan-tantangan. Saya sudah selalu bilang, tantangan itu akan selesai dengan sendirinya seiring kalian ngonten. Sekali lagi, tantangan itu akan selesai dengan sendirinya seiring kalian ngonten. Mau secepat apapun kalian menyelesaikan tantangan-tantangan kalian, itu tidak akan mempercepat kalian monetisasi. Baik itu monetisasi Reels maupun iklan in-stream. Ya, jadi tidak ada pengaruhnya. Karena kalau kalian mau menyelesaikan tantangan semua ini dengan alasan biar kalian bisa mendapatkan undangan Reels dengan cepat, itu salah. Karena banyak orang yang followersnya masih di bawah 5.000, viewersnya masih di bawah ratusan ribu, masih di bawah pokoknya viewersnya itu masih ratusan, tapi udah dapat undangan Reels. Artinya apa? Untuk mendapatkan undangan Reels itu tidak perlu menyelesaikan tantangan pun, kalau kalian udah mendapatkan ya itu berarti bagus. Tanpa kalian harus pusing mikirin tantangan yang nggak kelar-kelar dalam hidup kalian. Karena banyak juga di sini yang nggak ngerti cara menyelesaikan tantangan. Maka dari itu saya bilang kalau nggak ngerti nyelesain tantangan udah nggak usah dipikirin. Karena seiring kalian ngonten, seiring kalian menambah jam tayang kalian untuk mendapatkan iklan in stream, nanti juga saat tantangan kalian tuh bakal selesai semua. Terus timbul lagi pertanyaan, Kak, saya itu level 3 selesai kok nggak ada lagi tantangan saya. Tapi kok teman-teman saya ada. Lah terus kenapa? Salahnya di mana? Lah aku juga pengen dong dapat tantangan. Ya Allah, bodoh banget. Kenapa mau dapat tantangan lagi ya? Orang sudah tidak dikasih tantangan kok malah nungguin tantangan. Ya, maaf ya guys, ini aku membara-bara karena pengen membuka pikiran kalian gitu loh.
Karena kalau nggak dibuka pikiran kalian itu nanti bakal jalan di tempat, nggak akan berkembang. Yang harusnya kalian fokusnya di memperbaiki kualitas konten kalian, kalian malah mikirin hal-hal yang nggak penting kayak gini. Gini loh guys, untuk mendapatkan iklan Reels itu tidak punya syarat dan tidak punya ketentuan. Artinya siapapun bisa dapat. Mau followers kalian di bawah 5.000, mau viewers kalian ratusan, itu tetap bisa dapat. Karena apa? Kunci untuk mendapatkan iklan Reels itu hanya butuh kekonsistenan. Kekonsistenan upload Reels. Udah sesimpel itu. Ya. Jadi ketika kalian sudah konsisten, minimal itu 1 bulan konsisten full. Konsisten itu dilakukan setiap hari ya. Jadi jangan bolong-bolong. Minimal 1 bulan, maksimal 2 bulan baru dapat undangan Reels. Itu sudah ketentuan. Jadi sebenarnya ketentuannya itu seperti itu untuk mendapatkan undangan Reels. Nah, buat yang di luar-luar itu, yang kasih tutorial karena kenapa dia cepat, nah dia itu rata-rata itu karena dia kontennya itu udah lama atau enggak akunnya itu udah yang benar-benar lama buat kontennya tapi baru aktif lagi. Itu yang rata-rata mendapatkan undangan Reels. Tapi ada juga sebenarnya yang baru buat, mungkin baru beberapa hari buat tapi langsung mendapatkan undangan Reels. Nah, itu tidak ada masalah. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada teknik khusus. Yang tutorial-tutorial di luar itu, aduh, tidak ada yang kayak gitu-gitu. Katanya nggak boleh pakai ini, wajib pakai suara terus, pakai suara asli, pakai sound. Banyak teman-teman yang lain juga pakai sound kok bisa tetap monet reels. Artinya gini deh, tetap konsisten aja upload reels itu pasti itu ini ya. Pegang. Untuk mendapatkan undangan Reels itu tidak ada syarat dan tidak ada ketentuan khususnya. Hanya butuh kekonsistenan. Memang butuh waktu kalau untuk mendapatkan undangan Reels. Karena mau dilihat kekonsistenan kalian. Minimal 1 bulan, maksimal 2 bulan. Udah sesimpel itu. Kalau 2 bulan kalian konsisten tidak dapat, kalian boleh kembali ke saya dan tanyakan, Kak, kenapa saya belum dapat? Tapi kalian harus pastikan, kalian harus tetap konsisten upload setiap hari. Reels ya, Reels setiap hari. Oke? Okay? Sesimpel itu. Itu untuk mendapatkan undangan Reels. Lah, terus manfaat dari tantangan atau level ini apa, Kak? Sebenarnya tantangan atau level itu adalah sebagai pengarah ya. Jadi yang mengarahkan kalian. Karena kan biasanya orang yang baru terjun ke FB Pro itu kan suka bingung nih, apa ya yang harus saya lakukan? Makanya ketika kita buka di bagian tantangan, itu tuh ada pengarah. Dapatkan 20 pengikut. Postinglah 9 postingan baru. Terus diarahkan lagi, bukalah bantuan moderasi. Bukalah hub inspirasi. Itu kan semua ada di bagian bawah sini. Nih. Nah, jadi kalau diminta buka hub inspirasi, nah diklik hub inspirasi, di scroll-scroll aja kayak gini. Tuh, di scroll-scroll kayak gini. Kalau udah dibuka kayak gini, nah kembali lagi. Nah, nanti sudah selesai deh itu hub inspirasinya. Kalau dimintanya bukanya itu bantuan moderasi, nah kita scroll lagi di bagian bawah sini nih. Ini ada bantuan moderasi, kita klik. Nah, kita scroll kayak gini. Terus kita klik tambahkan bla bla bla, nggak usah diotak-atik, ditambahkan aja kayak gini, habis itu keluar, udah deh selesai. Artinya apa? Sebenarnya tantangan itu hanyalah sebagai pengarah yang akan mengarahkan kalian apa yang harus kalian lakukan. Gampang kan? Data aku sudah mau habis, bentar ya, saya isi dulu guys. Seperti itu, sesimpel itu kan. Apa yang perlu kalian khawatirkan itu masih berhubungan dengan hal-hal yang saya bahas. Bentar, ini saya mau ini dulu, kita belum ke arah apa. Saya mau isi data bentar ya. Bas. Kita pakai paket darurat dulu guys ya. Bentar. Bentar ya. Nanti saya nggak mau nih kalau ada teman-teman lagi yang nggak ngecek lagi, yang males nonton siaran ulang ya. Karena agak kadang tuh sebel banget sama teman-teman semua tuh yang kayak bener-bener nggak mau belajar gitu loh. Sayang banget guys. Ini aku pakai pakai darurat dulu. Bentar ya. Karena belum sempat isi biar cepet. Oke. Nah,
Kita lanjut. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Nah, itu seputar dengan open mind. Apa-apa yang benar-benar kalian tuh harus terbuka pikirannya, biar tidak rempong ya. Maaf teman-teman ya kalau suaranya agak besar, emang saya tuh suka suaranya tuh agak gede gitu loh. Apalagi ini saya ngajarin bunda-bunda sayang, bunda-bunda cantik, kakak-kakak manis dan gelis ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini kita masih berpatok ke dashboard ini. Saya mau bahas detail-detailnya biar benar-benar tuh kalian paham. Karena ada juga tadi yang bilang kayak gini, Kak, aku tuh upload video. Video saya itu durasinya nggak sampai 2 menit. Ternyata pas saya upload di bagian postingan seperti ini, maaf, bagian postingan seperti ini, seperti ini, saya uploadnya video kan di sini uploadnya, ya kan? Yang ini kan, upload video kan di situ kan. Nah, pas saya upload, karena durasi video saya itu nggak sampai 2 menit, nggak sampai 3 menit, nggak sampai 2 menit, malah malah kurang dari itu. Tapi pas terupload jadinya kok reels ya. Nah, gini guys, itu tuh sebenarnya nggak jadi reels ya, itu tetap jadi video. Itu tetap jadi video atau VOD. Hanya saja dia itu ada keterangan tulisan reelsnya karena dia pendek, tapi itu teruploadnya tetap di bagian VOD. Kalian kalau mau bandingkan atau mau lihat dia teruploadnya di mana, kalian tuh ceknya di sini. Bagian tulisan video yang ini nih nih. Nah, kalau kalian mau lihat dia teruploadnya sebagai apa? Ya kalian lihatnya di bagian sini video ya, karena memang kalau yang tulisannya reels itu memang kadang kayak gitu, namanya juga sistem, tapi selama dia teruploadnya di bagian video di sini berarti dia terhitungnya VOD, kecuali kalau dia teruploadnya memang di reels seperti ini, nah baru namanya dia reels. Tapi kalau cuman tulisannya reels tapi tetap teruploadnya tetap di video berarti namanya video. Oke, selama kalian postingnya di bagian sini. Ya intinya gini, kalau kalian posting video di bagian sini itu nanti akan tetap jadinya VOD meskipun ada tulisan reelsnya nantinya kalau kurang dari 2 menit. Tapi kalau biasanya udah lebih dari 2 menit videonya itu nggak ada tulisan reelsnya. Tapi nggak apa-apa ya, aman ya. Nah, itu selanjutnya terkait dengan kayak gitu-gitu. Selanjutnya apalagi yang aku mau bahas ya. Ini aku mau kelarin dulu masalah dashboardan ya, karena banyak yang suka pusing, suka upload sana sini hal-hal yang nggak penting kayak gini. Tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman semua belum paham. Nah, ini nih gunanya ini apa guys? Yang kayak tulisan tanggapi ini kan biasa banyak yang bertanya tuh. Ini gunanya apa sih Kak yang tanggapi komentar di sini? Dashboard itu sebenarnya memberikan kalian pengingat terkait dengan komentar yang belum dibalas di beberapa postingan. Nah, itulah gunanya ya apa? Pengelola komentar. Tapi kalau misal teman-teman semuanya, ya, boleh nggak sih kita balas di postingan? Boleh. Boleh nggak sih kita balas lewat notif? Boleh banget. Silahkan ya. Nah, itu masalah dashboardan. Selanjutnya kita melaju ke mana lagi nih? Terkait dengan in-stream, oke? Okay? Oh, ini yang paling penting, maaf. Terkait dengan pencapaian Reels, ini juga masih saja dipusingin ya. Ini, pencapaian Reels itu masih saja dipusingin nih. Ya, Kak, pencapaian berulang saya tuh udah ada, aku tuh viewersnya udah ada yang 1.000, udah ada yang 2.000, tapi kok ini belum hijau-hijau ya. Sekali lagi saya bilang, tidak usah fokus dengan yang kayak gini-gini. Karena kalau kalian sudah memenuhi persyaratan, sudah memenuhi target, pasti akan berwarna dengan sendirinya. Jadi nggak usah tiap hari buka ini, buka ini. Nggak usah. Kalian kalau ngonten aja terus. Kalian nanti kalau udah dapat viewer 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, semuanya bakal berwarna. Meskipun kalian nggak nungguin, dia bakal berwarna. Kalau teman-teman semua udah dapat 2.000, 3.000, 4.000 tapi belum berwarna, ditunggu saja. Nggak usah mantengin terus. Nanti bakal berwarna kok. Insya Allah nggak bakalan salah kalau memang udah memenuhi syarat. Udah sesimpel itu. Ya. Jadi tolong janganlah kalian memperbodoh diri teman-teman sendiri. Artinya hal-hal yang tidak penting nggak usah lah dipusingin. Oke? Nah, selanjutnya kita beralih ke jam tayang. Karena disinilah titik fokus utama kalian. Banyak yang bertanya-tanya. Jam tayang itu bisa kita dapatkan di mana aja. Bisa dari Reels,
bisa dari VOD atau video, bisa dari live streaming. Ya, seperti yang saya bilang, teman-teman semua, kalau memang kalian tidak bisa maksimal di live, artinya kalian cuma bisanya live 7, 3 menit, 4 menit, 8 menit, nggak bisa 1 jaman, ya udah maksimalkan aja di Reels. Ya, kalau memang kalian tidak punya waktu untuk live, oke nggak apa-apa. Tapi kalian pastikan Reels kalian maksimal, biar bisa ada yang FYP. Karena Reels juga tetap menambah jam tayang. Tapi kalau viewers Reels kalian cuma 100, 500, 1000, 2000, ya itu tidak akan menambah banyak jam tayang. Karena apa? Karena kalau penonton Reels itu paling 7 detik, 8 detik, ya kan? Paling kan rata-rata detiknya Reels kan seperti itu. Artinya apa? Kalian harus bisa pastikan konten kalian bisa FYP atau banyak penontonnya. Itu untuk kalian yang mau maksimal di Reels untuk mengejar jam tayang melalui Reels. Tapi kalau misal kalian mungkin pengen maksimalkan di ketiganya, ya kalian bisa maksimal di VOD, boleh upload video juga, bisa upload Reels juga, bisa live juga. Itu lebih bagus. Yang penting kalian tetap konsisten, ya. Oke, ini saya nggak akan berlama-lama seperti ini karena kita udah sering bahas. Nah, saya cuma mau kasih tahu beberapa tips untuk upload Reels. Ini kembali lagi ya, masih cara upload Reels yang baik dan benar tuh seperti apa ya. Pertama-tama gini guys, saya kasih kunci dan tips buat kalian. Jangan takut pakai sound viral. Kalau kalian masih ada yang ngomong kayak gini, aku takut nanti nggak bisa monet. Ya kamu nggak bakal kamu tambah nggak bisa monet kalau kayak gitu. Ya, karena rata-rata dulu suhu-suhu itu tuh bohong banget kalau tiba-tiba dia meledak dengan sendirinya. Tidak, itu ada bantuan sound, guys. Ya. Jadi, aduh, banyak suhu-suhu di luar itu kayak apa ya? Agak lain. Entah karena dia nggak mau didahuluin sama pemula-pemula lainnya atau dia itu hanya yang sok tahu ilmu cocok logi. Kan sekarang banyak suhu-suhu cocok logi. Istilahnya ilmu cocok logi itu cocok mencocokkan. Artinya mungkin hal itu berpapasan dengan apa yang dia lakukan sehingga dia cocok logikan alias mencocokkan. Oh, ini pas aku buat ini kayak gini. Padahal bukan karena itu. Ya kan? Karena semua itu ada dasarnya, teman-teman nih. Contohnya gini. Pertama ya, pakailah sound viral. Ini udah tips. Benar-benar tips semua orang. Pakailah sound viral. Kak, gimana sih biar tahu sound viral itu yang mana? Ini bukan saya mencari keuntungan sama kalian ya, teman-teman ya. Tapi ini demi Allah, kalian kalau mau pakai sound viral, cari aja sound yang ada di reel saya. Seperti ini, kalian ke reel saya, buka di sini, kalian tinggal pilih mau pakai reels yang mana. Nih. Ini baru saya posting kemarin udah 141.000 loh. Tuh, viewersnya. Kalian tinggal cari di sini. Demi Allah, ini semua sound yang saya pakai di sini tuh adalah sound viral. Jadi sekali lagi buat member-member aktif, tim-tim aktif, kalau kalian mau cari sound viral, carilah di reel saya. Ini sama sekali tidak memberi keuntungan di saya ya teman-teman ya. Hanya saja saya mempermudah kalian untuk menggunakan sound viral itu yang seperti apa. Nah, seperti yang saya pakai ini. Kalian tinggal pilih aja mau soundnya yang mana. Oke? Ya, jadi nggak usah kalian cari sendiri soundnya, nggak usah. Pakai sound viral semua yang saya pakai nih. Alah, pasti kreatif itu biar viewers dia tuh makin meledak, biar kita gunakan audionya. Enggak lah, itu nggak ngaruh ke saya guys. Karena ini audio bukan audio pribadi saya. Audio ini kan audio langsung dari Facebook. Istilahnya tuh saya tuh hanya membantu kalian agar mempercepat kalian untuk cari sound viral. Nggak usah cari-cari di tempat lain, karena pasti kalian bingung, nggak tahu yang mana viral, yang mana enggak. Karena sound-sound yang saya pakai semua ini adalah sound-sound yang benar-benar sudah viral, yang mungkin bisa mencapai 1 juta 2 juta penonton, orang nontonnya. Makanya kalian cari soundnya itu di reel saya aja. Udah, itu yang pertama ya, untuk cari sound viral. Yang kedua, cara gunakan audionya gimana? Nah, cara gunakan audionya tuh gampang guys. Tuh, ya. Kalian itu tinggal klik di sini. Nah, kalian itu tinggal klik ini, yang gambar ini, kalian lihat ada gambar musik di bagian bawah ini, kalian klik seperti ini. Oke? Nah, setelah kalian klik lagi gunakan audio.
gunakan audio. Udah, uploadlah konten kalian. Nah, terus kalau misal kalian mau upload konten ini kan yang biasa membuat kalian bingung kan? Kalian klik cari video kalian. Nah, sekali lagi saya minta sama kalian pakainya itu durasi 7 detik aja. Ya. 7 detik kalian edit reels. Terus di sini kan masih 8,7 detik nih. Kalian kurangin di sini tuh, kurangin sampai 7 detik. Ya, 7 detik atau kurang dari 7 detik. Udah sesimpel itu. Ya, sekali lagi, pakai pakai sound yang viral. Sound viral yang kalian mau pakai itu cari aja di reels yang aku punya karena itu semuanya sound viral. Ya, itu untuk memudahkan kalian biar nggak usah cari sana sini lagi. Kalian tinggal pilih sound viral yang ada di reel saya. Sama sekali itu tidak menguntungkan saya, guys. Itu saya hanya mengarahkan kalian untuk mempermudah kalian saja. Nah, yang kedua, di sini kalian pakai durasinya itu yang 7 detik saja atau di bawah 7 detik. Nggak usah yang lebih 7 detik dulu. Nanti aja itu yang lebih-lebih ya. Jadi kalau kalian mau buat reels di atas 7 detik nanti-nanti aja. Buat dulu kalian jangkauannya meluas, berkembang dulu aja. Ya, jadi kalian edit ini 7 detik atau di bawah 7 detik. Setelah kalian edit di bawah 7 detik seperti ini, nah teman-teman semua tambahkan teks. Nah, kalau kalian mau tambahkan teks, misalnya nih, gaya amat. Ingat ya, materi kontennya itu kalian cari yang menarik. Nah, kalau misal kalian mau tulis-tulis kayak gini, itu jangan terlalu di atas kayak gini. Kalian harus agak tengah di sini, nah, agak tengah seperti itu. Atau kalian mau rada bawah di sini. Jangan juga terlalu bawah sini. Karena kalau kalian terlalu bawa ke sini nanti ketutup sama caption. Jadi agak ke atas sini nggak apa-apa. Tuh, biar captionnya tetap terbaca, tulisannya juga tetap terbaca. Oke, seperti itu ya. Sesimpel itu sebenarnya. Jangan juga terlalu kalau kalian agak ke samping sini nih, tapi tetap kasih jarak. Nah, gitu. Jangan yang kayak ke samping banget kayak gini, ke samping banget kayak gini. Jangan agak ke tengah-tengah, tapi tetap samping. Nah, jangan juga terlalu bawah kayak gini karena nanti ini ditutupin sama caption jadi agak atas. Tuh, jangan juga terlalu atas kayak gini, jadi agak tengah di situ. Seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan cara uploadnya dan juga pakai durasi 7 detik. Yang ketiga selanjutnya, saya mau kasih tahu karena di sini tuh banyak dari teman-teman semua yang kurang memperhatikan masalah kualitas kualitas video atau cara videonya itu yang seperti apa yang bagus. Jadi sebenarnya cara video yang bagus tuh kayak gini. Kalian bisa lihat kamera, coba perhatikan kamera semua. Lihat. Oke, sorry. Nah, maaf, maaf. Nah, ini guys, sorry ini ternyata kamera depan, maaf ya. Nah, jadi maksud saya itu kalau kalian memvideokan sesuatu, nih, kalian memvideokan sesuatu itu jangan terlalu banyak getarannya. Getaran tuh yang kayak gini-gini loh. Misalnya, hai guys, kalian mau kemana? Hai guys, kalian mau kemana? Jangan kayak gini-gini cara kalian memvideokan. Itu tuh kurang bagus. Misalnya nih kalian jalan, hai guys, gini-gini. Jangan kameranya tuh goyang-goyang kayak gitu, jangan. Nggak apa-apa kamera atau kualitas kamera kalian kurang bagus, tapi cara video kalian tuh yang stabil kayak gini. Hai guys, ini aku lagi jalan bersama ini. Jangan yang kayak gini. Hai guys, aku lagi jalan. Tuh getar-getar kayak gini tuh. Ya kan itu nggak nyaman orang lihatnya. Jadi kalau mau yang stabil itu yang seperti apa? Kalian pegang HP kalian baik-baik. Terus kalian jalan, hai pelan-pelan, hai guys. Ini saya lagi ini. Itu kan aslinya nggak goyang-goyang kayak gini kan? Nggak yang kayak gini. Hai guys, ini adalah boneka saya. Nggak kayak gitu kan? Tapi kita santai. Kalian pegang HP-nya baik-baik biar tidak miring kiri miring kanan. Nah, kalian biar datar. Hai guys, ayo guys, gini 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 gini. Itu kan kameranya nggak bergetar alias stabil. Itulah yang saya maksud stabil. Tidak banyak getaran, bukan yang kalian asal-asal pegang HP kalian. Ini guys, ini adalah boneka saya kayak gini-gini. Ini. Bukan yang kayak gitu, tapi yang kayak gini saya maksud. Hai guys, ini adalah boneka saya tuh.
Tuh kan, cakep kan? Cakep kan bonekanya, bla 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 bla. Bukan yang kayak gini. Hai guys, ini kau lihat boneka saya kayak gini, 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 gini tuh. Bukan yang kayak gitu, oke? Terus selanjutnya, kalau semisal teman-teman semua mau ke kiri dan ke kanan, seperti ini caranya. Ke kiri dan ke kanan, misal dari sini. Ke kiri pelan, nah ke kanan gitu. Bukan yang kayak gini. Kan kalian kalau suka video tuh aku lihat video-videonya tuh kayak gini. Ke kiri ke kanannya tuh kayak terlalu banyak getarannya kayak gini. Jadi kita tuh yang nonton videonya tuh kurang nyaman. Tuh, kayak gini kalian cara videonya nih. Padahal kalian bisa pegang HP kalian baik-baik, tegakkan HP kalian, pegang dengan baik, terus perlahan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke bawah, ke bawah, ke atas, ke atas. Bukan yang kayak asal-asal pegang kamera, apalagi kalau kalian pakai Android. Kalau mungkin kalian pakai iPhone itu mungkin bisa stabil. Tapi kalau kalian pakainya Android pasti nggak akan stabil. Makanya kalian harus pegang bener-bener HP kalian kayak Hai guys, bla 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 bla, gini 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 ke samping, ke kiri dan ke kanan. Jangan yang kayak gini. Hai guys. Ye. Kan itu jelek. Jadi gini, stabil itu sepertinya yang saya maksud ya. Maju pelan-pelan, pegang HP kalian benar-benar, arahin ke bawah, arahin ke atas, arahin ke kanan. Nah, itu yang namanya video stabil. Oke, paham? Nah, itu yang namanya video stabil. Gimana? Mantap kan? Sebenarnya sesimpel itu, guys. Jadi kalau kalian mau videoin makanan kalian nih misalnya, kalian mau videoin makanan kalian, boleh. Nih kita videoin makanan kita nih. Soalnya nih, nah, misalnya nih, kita mau videoin makanan kita, maaf ya ini guys agak kotor tapi nggak apa-apa. Nah, ini tuh saya kan habis makan bakwan nih. Nah, gini, 7 detik aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Udah, udah jadi konten. Udah 7 detik. Pakainya 7 detik aja. Misalnya kalian mau videoin boneka, 7 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Udah 7 detik. Kalian videoin lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Misalnya kalian mau videoin pemandangan kalian. 7 detik aja pemandangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Udah, kalian cari lagi, mau apa lagi? Cukup 7 detik. Jadi sesimpel itu. Kalau mau buat reels, ya. Cuman mungkin teman-teman semua yang pusingnya itu materinya seperti apa. Kalau kalian mau cari inspirasi atau contoh materi dari reels, pertama kalian bisa ikutin materi yang ada di reels saya. Seperti ini materi-materinya, caption-captionnya boleh diikutin. Yang penting kalian ubah pakai kata-kata kalian sendiri juga nggak ada masalah, oke? Atau teman-teman semua bisa buka di bagian reels ini. Bagian reels ini, tuh. Ini kan banyak nih yang kayak gini-gini, lagi minum Badrex. Ini kan bisa diikutin materi-materinya. Terus kalian ubah pakai kata-kata kalian. Ini kan banyak kan tuh yang kayak gini-gini. Ini kan bisa kalian ikutin semua, guys. Tapi pakai kata-kata kalian. Tuh, ini juga boleh kalian ikuti, ini juga bisa kalian ikuti. Ini juga bisa kalian ikuti. Ini semuanya itu semua bisa kalian ikuti. Kalian tinggal ubah pakai kata-kata kalian sendiri. Udah sesimpel itu. Gimana? Mantap kan? Ya kan? Gimana, guys? Oke, saya buka sesi tangannya jawab kan waktu kita 20 menit lagi. Yang mau tanya silakan angkat tangan. Kak Hesti Wijayanti, boleh silakan. Halo, Assalamualaikum Kak Tif. Selamat malam Halo Kak. teman-teman. Ya, ini penjelasannya memang luar biasa dan saya
apa namanya, nggak rugi ya ibaratnya bergabung sama master yang memang apa namanya, mendidik dan memotivasi buat konten-konten kreator pemula seperti saya ini. Dan terkait dengan permasalahan saya Kak Atip itu kemarin memang belum ini ya, karena kan dapat pembatasan tuh, saya nggak bisa ngupload video reels maupun siaran langsung. Dan Betul. eh, apa? Tapi akun saya itu memang benar-benar sehat walafiat, kemudian tidak ada pelanggaran apapun, sampai-sampai saya minta tolong sama Kak Atip ya kemarin. Dan Betul. di satu sisi ini saya kan kemarin tuh sudah banyak tuh Kak, dapat taburan bintang. Nah, bintang Mm-mm. saya itu sudah sampai $22,95. Nah, Oke. ini karena ini kan hampir 1 minggu ya sudah di apa, kena pembatasan. Jadi ini saya tadi lihat dashboard bintangnya itu Mm-mm. turun menjadi 18,21. Nah, itu Oke. Kak. Berarti itu berpengaruh ya. Nah, sementara Enggak, ini, enggak. Aku ada ah, jawabannya itu. Bentar. oh ya nanti Itu ya. enggak ngaruh. Oh ya, terus terus nanti dulu sebentar dulu. Nah, Siap, siap. sementara ini di akun itu hanya bisa Mm-mm. memuat foto, jadi posting foto aja gitu. Dan alhamdulillah walaupun posting foto, tapi jangkauannya itu sampai 2000 ini ya, apa namanya, yang ngeklik gitu. Jadi Oke. masih 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 bagus gitu. Cuma di ini apa namanya di ini apa ke depannya ini saya masih bimbang gitu nah Kak. Kan karena kan belum tahu nih pembatasannya itu sampai berapa lama waktunya. Oke. Kemudian dan alhamdulillah untuk reel saya ini sudah apa namanya? Sudah masuk mau ke 100.000 viewers Kak. Satu ada yang Oke. meledak gitu ya. Jadi saya juga sudah apa ngikutin arahannya Kak Atif gitu ya. Mm-mm. Apa aman aja sudah ngambil posisi aman. Jadi nggak usah melakukan posting-posting yang berlebihan gitu. Nah, ini mungkin bisa Betul. bisa kini berbagi cerita ya buat teman-teman yang lain supaya nggak kejadian yang sama gitu ya Kak Atif ya. Betul, boleh, Apa boleh. namanya? Jadi buat teman-teman pemula mungkin karena kan kemarin itu ceritanya gini, karena apa ya kalau orang sini bilang itu tuh himung gitu nah Kak. Himung itu tuh terlalu berlebihan ketika saya itu padahal upload apa sudah konsisten 828 tuh sudah tak terapkan. Nah, ketika apa saya jam 8 tersebut gitu, itu seharusnya tuh harus satu video aja yang diupload. Nah, ternyata saya kan punya cadangan video nih banyak gitu ya di Mm-mm. belakang. Nah, apa eh, jadi itu saking senangnya gitu ya, viewersnya banyak, meledak gitu, sempat FYP Betul. semua gitu. Nah, ternyata saya ngebum apa video gitu ya di waktu yang jarak berdekatan gitu. Nah, jadi Betul. apa mungkin karena pembatasannya itu ternilai sensitif ya Mbak Metanya. Jadi itu kena akun pembatasan tidak bisa sama sekali. Nah, itu memang sangat merugikan juga karena saya ini tinggal ibaratnya tinggal ngejar JT aja karena followers itu Mm. Betul. bergabung sama Kak Atif itu sekitar 2 minggu saya gabung di FB Pro. Habis itu pertama juga pemula masih sebelum FB Pro 2.200 ya Kak Atif ya. Nah sekarang Betul. ini sudah 14.000 teman-teman. Saya ngikut arahan Wah. Kak Atif gitu ya. Alhamdulillah dan itu sekarang saya nggak usah ngejar followers. Cuma masih dalam karena kena Bennett ini tadi, jadi masih duduk manis. Nah, ini mohon arahannya Kak Atif. Ini saya kan apa namanya kan bete juga ya. Saya ada nyampaikan ke Atif itu saya Betul. kemarin kepingin apa buat akun baru lagi gitu nah Kak. Nah, Oke. ini buat akun baru ternyata juga eh, langsung langsung ini baru tadi pagi ya saya buat akun lagi gitu. Nah, Kak, ini sudah hampir 200 pengikutnya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah Kak. Nanti apa apakah ini saya daftar lagi atau gimana Kak Oke. untuk apa di grup atau gimana Kak? Mohon arahannya Kak ya. Makasih. Siap. Sama-sama, Kakak. Jadi yang pertama itu terkait dengan penghasilan bintang. Nah, itu sebenarnya guys, termasuk buat Hesti tadi, sebenarnya itu nggak berkurang ya.
Jadi gini, coba Kak Hesti klik bagian bintang seperti yang ada di layar, kelihatan nggak Kak? Ya, Halo Kak kelihatan, Hesti? Kak. Kelihatan, Kak. Nah, Kelihatan, Kak. ini 28 hari terakhirnya diklik, terus pilihnya Mm-mm. 90 hari terakhir. Nah, nanti akan muncul totalnya kayak gini. Oh, gitu. Oh, iya, Iya. iya, iya. Ah, 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 ah. Jadi Oh, ya. buat berlaku buat semua juga ya. Jadi ini tuh memang yang tampil itu per 28 hari. Jadi kalau ada yang berkurang itu ya wajar karena bukan yang dari awal kita ngonten sampai sekarang. Tapi kalau kalian mau lihat penghasilan dari awal sampai ini wajar ya guys ya. Bintang saya nggak banyak karena baru masuk 2 bulan saya ngonten. Tapi alhamdulillah udah segini. Iklan reelsnya juga belum semuanya masuk di pendapatan. Insya Allah tanggal 5 itu bakal masuk. Alhamdulillah ada sekitar ini aku berbagi sama kalian ya, ada sekitar $120 itu untuk iklan Yes. in-stripnya. Jadi kalau di sini apa lagi namanya ini kan dari bintang ya. Jadi dari bintang buat teman-teman semua itu nggak ada yang berkurang kok. Cuman kalian kalau mau lihatnya itu klik bagian atas, terus pilih 90 hari terakhir. Nah itu nanti akan muncul secara keseluruhan, oke? Itu yang pertama. Nah, jadi yang saya maksud di sini juga ini kan masih 16 dolar pendapatan. Sedangkan yang tadi saya sebutkan itu adalah yang masuk iklan in-stream itu ada sekitar $120, tapi belum dimasukkan ke sini. Jadi nanti di tanggal 5 itu akan dimasukkan ke dashboard pendapatan di bagian sini nih. Jadi 120 tambah 16 jadi sekitar $136. Itulah yang saya dapatkan selama 1 bulan konten. Itu sebulan ya. Ya wajar lah, saya kan baru mulai di Desember dan baru monet itu 28 Desember ya, baru terhitung masuk 1 bulan. Dan ini mau masuk bulan kedua. Tapi alhamdulillah hasilnya itu berkat dukungan kalian juga semuanya ya. Nah di sini kenapa masih 16? Karena belum masuk yang ini kan kemarin sisa dari yang pas 28 Desember itu. Masuknya tuh 5 Januari. Nah, nanti ini masuknya 15 Februari akan dimasukkan ke dashboard pendapatan. Nah, itulah yang saya selalu bilang, ada yang mendapatkan surat cinta dari Meta karena itu apalagi namanya semua penghasilannya itu sudah dimasukkan dan sudah dipotong-potong dari hal apa? Dari pajak-pajaknya nanti akan dimasukkan di bagian dashboard pendapatan ini. Gitu. Sudah ya? Ya. Nah, terus jawaban selanjutnya buat Kak Hesti apa tadi Kak? Ini saya kan buat anu lagi, Kak. Apa namanya? Akun Akun baru baru. lagi. Heeh. Mm-hmm. Itu gimana? Terus Gimana terus kelanjutannya? oke oke. Kalau kakak memang sebenarnya kalau nggak buat akun baru juga nggak ada masalah. Kalau memang Mm-mm. kakak mau buat akun baru juga sebagai cadangan itu juga nggak ada masalah. Tetap bisa kok. Dan Oh, nggak perlu daftar. Maksud kakak daftar lagi apa kayak gimana tuh? Nggak perlu ya. oh iya, Nggak perlu. Kak itu Ah, kemudian gini, apa kalau seandainya kan saya pakai akun baru. Nah, kemudian mm-mm. kan apa karena kena kena kemarin itu kena apa itu kan ada sebagian video yang tak hapus gitu Ah, nah, Kak. Nah, kemudian tak masukkan di tak upload di akun yang baru, apakah itu kena re-upload, Kak? tidak. Karena sudah terhapus di video awalnya Yang kan sebelumnya, di iya. bisa aman kok aman. Oh, berarti aman. Oke, terima kasih, Kak. Itu aja. Sama-sama kakak. Itu ya review dari Kak Hesti sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau benar-benar kalian serius juga, pasti kalian akan dapat hasilnya kok teman-teman ya. Seperti yang saya bilang juga, saya itu guys begini loh. Mungkin teman-teman di sini ada yang awal masuknya itu bayarnya seikhlasnya. Yang selanjutnya ada bayarnya 50.000. Tapi menurut saya 50.000 itu tidak apa ya, dimana kalian mau cari yang kelasnya itu bisa 3 kali seminggu, terus dapat materi, terus dibebas konsultasi. Kan awal-awal kan banyak tuh yang suka ngeluh-ngeluh dan lain-lain kan. Tapi coba kalian pikirkan kelas di luar sana itu bisa sampai 450.000, 600.000, 250.000, ya kan? Tapi saya itu cuman bener-bener apa ya, 50.000 yang kalian kasih itu benar-benar untuk akomodasi aja untuk membantu saya. Nah, selebihnya yang pas awal-awal masuk yang mungkin malas-malasan join ya karena mungkin mereka bayarnya seikhlasnya dan itulah tujuan saya juga biar kalian tuh mau belajar serius, ya kan? Makanya sekarang saya tuh benar-benar bukanya tuh yang benar-benar pengen serius karena percuma kita ngajarinya tapi merekanya nggak serius. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga, teman-teman, di sini kan ada
apa ya, nanti saya akan mau bersih-bersih grup ya. Jadi buat teman-teman semua dari grup 1, 2, 3, 4, saya akan gabungkan semuanya dan saya benar-benar akan membersihkan yang tidak aktif. Karena percuma dong kalau misal buat full-full aja tapi nggak pada join. Ini loh kita di grup Telegram itu hampir 300, berarti ada yang cuma jadi mata-mata. Karena gini guys, ada juga salah satu adalah pokoknya seseorang dia itu membuat kayak tim-tim juga buat apa mereka tuh buat tim, terus timnya itu tuh sama, jadi kayak menambah jam tayang, tapi saya khawatirkan berkedok gitu loh. Jadi membuat suatu kayak tapi mereka nggak belajar sih, kayak saling ini doang, tapi apalagi namanya takutnya itu mereka disuntikan jam tayang, jadi nggak usah ya yang aneh-aneh teman-teman. Di sini kita tuh bener-bener real belajar. Kalau kalian udah tahu ilmunya ya Allah, kalian tuh nggak perlu ikut-ikut yang kayak gitu-gitu suntik-suntik, aduh nggak perlu. Coba lihat yang berkembang-kembang di sini banyak loh, yang awalnya nggak tahu apa-apa, viewersnya cuma 1.000 2.000, alhamdulillah sekarang ada yang sampai ratusan ribu, puluhan ribu, banyak yang nge-review sama saya teman-teman ya, gitu ya. Jadi tolong banget nih buat teman-teman semuanya, apa ya, bisa dibilang kalian harus bisa lebih semangat. Itu tadi sampai saya contohkan, di mana ada yang mau contohkan kalian cara video, cara upload dengan nominal seperti yang kalian kasih. Tapi saya alhamdulillah nggak mau apa ya, aku tetap ya akan ngasih yang terbaik buat kalian. Cuman gitu loh guys, aku juga pasti butuh support dari teman-teman juga. Entah kalian tuh kalau lihat postingan saya tuh minimal kalian mampir lah menyapa, halo Kak Atif, bla bla bla. Janganlah ngerasa kayak akunya diuntungkan dan lain sebagainya. Janganlah seperti itu ya teman-teman ya. Karena gini loh, pemikirannya seperti ini. Ketika kalian pengen ilmu kalian lebih berkah, ilmu apa yang kalian dapatkan itu benar-benar mujur ya, pastinya kalian harus bisa menghargai orang yang ngasih ilmu misalnya. Saya nggak minta kalian ngasih apa-apa sama saya, hal-hal lebih nggak minta, nggak sama sekali. Saya cuma minta support dari kalian aja, entah itu dari postingan saya, entah itu kalian nontonin VOD saya tanpa skip iklan dan lain-lain. Itu pun tadi saya ada yang minta di grup kan, kayak minta tonton ini, nanti saya kasih ke Jora karena itu saya pengen lihat dan itu saya mau analisa dulu bagaimana kalau misal dibuat seperti itu, apakah dolarnya benar-benar nambah. Itu juga buat pembelajaran buat kalian semua nantinya ketika kalian sudah monetisasi. Karena ketika nantinya kalian sudah monetisasi, hal yang paling sulit yang akan kalian kejar itu adalah dolar. Makanya saya selalu membuat hal-hal yang kira-kira yang mana nih yang akan membuat kalian itu ketika nanti kalian sudah monet tidak jalan di tempat. Artinya kalian bisa tahu jalan, oh ternyata ini nih yang biar bikin dolar lebih banyak. Udah sesimpel itu teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir aneh-aneh. Kalau kalian udah masuk di tim saya, insya Allah saya akan membantu kalian sebisa saya. Ya. Terus yang mau bertanya ada Kak siapa ini? Kakak Eka Smoti, silakan dulu. Halo Halo, Kak. Assalamualaikum Kak Atif. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini ada 2 pertanyaan, Kak. Ada 2 pertanyaan nih, Kak. Jadi yang Mm-mm. pertamanya itu kemarin ada nemu konten teman-teman. Katanya itu kalau untuk FOD itu kameranya harus landscape. Tuh dia selalu Mm. vertikal. Itu benar nggak, Kak? Oke. Yang kedua Kak. Terus yang kedua kemarin kan Kak Atif bilang kayak gini ya, kalau kita ingin dapat iklan di FOD itu sebaiknya di Mm-mm. split-split kayak gitu kan, di split. Terus Mm-mm. aku udah Mm-mm. split kan mau edit di Capcut itu kan di split. Cuma habis Mm-mm. di download terus diposting di Facebook itu kan nggak di split lagi. Itu bisa masuk juga nggak iklannya tuh di pertengahannya itu? Atau harus diedit dulu di Facebook sebelum posting? Itu aja Kak. Oke. Iya, Yang boleh itu aja pertama, ya Kak. boleh siap. Nah ini aku ambil pakai kamera aja ya biar teman-teman semua tuh paham. Nih Kak, bisa nggak sih, katanya tuh ada yang bilang katanya kalau kita harus buat VOD itu katanya harus bentukannya tuh yang kayak gini. Bentar. Bentukannya tuh yang kayak gini. Nih, ya kan? Bener nggak Iya, Kak? Nah, jadi iya Kak, sebenarnya harus kalau kalian mau buat nonton. VOD atau video, kalian mau bentukan seperti ini, mau bentukan seperti ini, itu tidak ada masalah.
aman-aman saja. Karena saya juga sudah mereview terkait dengan dolar yang masuk ketika saya pakai VOD seperti ini, terkait dolar yang masuk seperti ini, semuanya sama-sama bagus. Jadi kesimpulannya, kalian mau buat VOD-nya dalam bentuk seperti ini, boleh. Mau buat VOD dalam bentuk seperti ini, boleh. Tidak ada larangan dan semuanya bisa ya. Ya, soalnya waktu pakai yang landscape itu kan udah mau fokus pakai wajah kan Kak ya. Terus mata kita itu nggak fokus di tengah-tengah, jadinya itu nggak tengok ke depan matanya. Susah ya kalau Oke. landscape ini gitu. Lebih senang di vertikal gitu Kak. Matanya Paham, itu nggak paham. fokus ke depan kayak orang gimana gitu. Jadi orang kayak lihat yang lain ya? Iya, lihatnya ke yang lain. Jadi nggak apa-apa Oke. vertikal kayak biasa ya Nggak Kak ya. apa-apa. Nggak apa-apa banget. Boleh semuanya ya. Kirain harus Dengan harus horizontal. Oke, boleh kok. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Kak, kita kan udah mau net in stream nih. Terus kata Kak Atif kalau misal mau masukin iklan di tengah itu harus di split di bagian pas editing capcutnya. Betul. Ya. Tapi kalau kita udah masuk di Facebook kan udah nggak ada splitnya lagi, apakah akan tetap masuk? Iya, akan tetap masuk. Tapi selain dari metode split itu sebenarnya ada metode lainnya ya, yang mana itu ketika kita ingin memasukkan iklan di saat kita di tengah-tengah, misalnya ini kita buat VOD 3 menit. Nah, Iya. kita di tengah-tengah itu caranya, kalau misal nggak mau split-split ya, caranya itu di pertengahan mungkin di menit 1 45 detik, itu tuh kita bisa diam selama 3 sampai 4 detik. Diam aja. Misalnya aku mau makan Berapa detik Kak? 3 Oke, detik? kayak gitu. 3 sampai 5 detik ya. 3 sampai 5 detik. Diam. Oh iya. Nanti disitulah masuknya jeda iklannya. Seperti itu. Ya. Oke Kak, terima kasih. Jadi di Facebooknya Sama-sama. nanti nggak diedit split lagi ya Kak ya? Udah yang Enggak dari perlu, split enggak perlu. capcut aja? Enggak perlu Split dari kakak, capcut enggak aja perlu ya. berarti. Baik Kak, terima Betul. kasih banyak Dev. Sama-sama kakak. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, Ainun Mangoda, silakan. Pertanyaan terakhir ya guys dari Kak Ainun. Silakan Kak. Halo. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Ini mau Kak. tanya, Dek. Maaf ya kalau jarang aktif karena nggak ada paket kemarin-kemarin. Oke, nggak apa-apa Ini mau Kak. tanya, kemarin tuh kan ada pelanggaran yang aku bilang karena video anak-anak nggak pakai baju. Terus Mm-mm. sekarang sudah hijau, nggak merah lagi, cuma di profilnya masih kuning. Ada tulisan profil Anda bermasalah. Itu nggak apa-apa, Kak, Dek. Terus konten Oke. aja. Betul. Jadi ketika semisal nih kita tuh pernah melakukan pelanggaran nih, terus pelanggarannya itu sudah hilang dan sudah tidak ada lagi. Dan mungkin statusnya sudah ada yang berubah menjadi aman. Namun ada beberapa notifikasi yang tinggal, entah itu notifikasinya yang warna kuning dan lain-lain. Itu tuh nggak ada masalah karena ini sudah dibuktikan sama tim Atif juga beberapa yang mungkin KTA-nya masih ada, yang pelanggaran-pelanggarannya masih ada. Selama konten-konten yang bermasalahnya sudah hilang, itu tuh kunci pertamanya itu hanya butuh konsisten dalam konten dan juga tetap harus live streaming minimal 1 jam sehari. Udah sesimpel itu Kak. Oke, makasih. Sama-sama Kakak. Sukses Oke ya. teman-teman ya. Ya, Oke. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, terima kasih banyak waktu kalian. Karena besok kita libur ya teman-teman ya. Karena ada juga yang nanya, Kak hari ini nggak kelas ya. Aduh, kalau kita setiap hari kelas gimana dong akunya istirahat ya. Aku cuma minta doanya nih sama teman-teman semuanya supaya aku selalu sehat, bisa ngebantu teman-teman semuanya sampai monet.
Terus juga minta supportnya dong sama teman-teman semua. Kalau entah kalian nontonin VOD aku, terus lihat iklan, tontonlah sampai akhir, lihatlah iklannya. Karena dengan itu kalian mensupport saya juga, teman-teman, seperti itu ya. Kalau kalian, aku kirim VOD itu bukan karena aku memanfaatkan kalian loh teman-teman, bukan. Seiring saya pengen ngasih edukasi dengan kalian untuk memudahkan kalian juga, alias kalian tuh tinggal nonton aja. Ya biar teman-teman semua tuh nggak perlu download lagi, jadi bisa langsung ditonton seperti itu. Dan saya cuma minta supportnya aja, entah itu kalian mungkin bisa mampir komentar, bisa lihat dan nontonin iklannya juga sebagai bentuk support, atau klik iklannya. Seperti itu aja teman-teman ya. Semoga kalian juga semuanya sukses. Buat Kak Rika Mutia, karena waktunya kita udah habis Kak, nanti bisa nanya di lain waktu atau bisa langsung di WA pribadi. Terima kasih saudara-saudaraku, bunda-bundaku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.